Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan beribadah bersama. Kita mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, khususnya 1 minggu telah berlalu. Tuhan baik dan Tuhan selalu baik bagi kita. Mari kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, dengan kita mau menyembah Tuhan, kita menaikkan pujian layak dipuji, disembah. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah.
Amin, haleluya. Nama Tuhan terbesar, termulia di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 24 ayat 43 sampai dengan ayat 44. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Saudara, kita melihat situasi dunia pada saat ini yang diwarnai dengan peperangan, kekacauan, dan musibah-musibah, bencana-bencana alam, musim kering yang begitu berkepanjangan. Semua sudah dituliskan di dalam Alkitab sebagai tanda-tanda akhir zaman. Sehingga sebagai orang-orang percaya, jika kita melihat apa yang sedang terjadi di dalam dunia kita saat ini, semua itu tidaklah membawa kita menjadi kaget, terkejut ya, karena firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Sebagai orang percaya, kita harus hidup berjaga-jaga, berwaspada, karena semua itu mengatakan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Biarlah kita sungguh-sungguh memperhatikan hidup kita, sehingga kita benar-benar bersiap, dan ketika Tuhan datang, kita adalah orang-orang yang siap menyambutnya. Marilah kita semakin mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Memperhatikan dengan bersungguh-sungguh apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Sebagai persiapan dan kita berjaga-jaga menyambut kedatangannya yang kedua kali sebagai hakim dan sebagai raja atas seluruh bumi ini. Mari kita meneruskan pujian kita dengan bermazmur dari Mazmur 5 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Korason akan memimpin pembacaan bagi kita. Ya, pada waktu pagi, Engkau mendengar suaraku. Aku menaikkan doaku kepadamu dan menanti-nantikanmu dengan penuh harap. Sebab Engkau bukanlah Elohim yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tidak akan tinggal bersamamu. Orang yang congkak tidak akan bertahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau akan membinasakan orang-orang yang berkata dusta. Yahweh membenci penumpah darah dan penipu. Tetapi bagiku, aku akan masuk ke dalam rumahmu yang berlimpah kasih setiamu, dan dengan hormat akan
Engkau ku menyembah ke arah bait-Mu yang kudus. Ya Yahweh, pimpinlah aku dalam kebenaran-Mu karena musuh-musuhku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk mempersiapkan diri, kita menaikkan pujian, Ku mau seperti-Mu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mau membaca dua bagian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Yang pertama terambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai dengan ayat 44. Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai dengan 44. Saya akan membacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Saya baca dari ayat 36. Namun mengenai hari dan saatnya tidak seorang pun mengetahuinya, bahkan para malaikat di surga pun tidak, kecuali Bapa-Ku saja. Sebagaimana pada zaman Nuh, demikian pula akan terjadi pada kedatangan Anak Manusia. Sebagaimana mereka hidup pada hari-hari sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak menyadari sampai air bah itu datang dan melenyapkan semuanya. Demikian pula akan terjadi pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu akan ada dua orang di ladang, yang satu diangkat dan yang satu ditinggalkan. Dua orang wanita sedang menggiling dengan batu kilangan, yang satu diangkat dan yang satu ditinggalkan. Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Kamu tahu bahwa jika seorang tuan rumah sudah mengetahui pada jam berapa pencuri datang, ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu bersiap sedialah kamu, karena Anak Manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga. Pembacaan kedua terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, mengenai waktu dan saatnya tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu dengan jelas bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri pada waktu malam. Ketika mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kehancuran menimpa mereka seperti rasa sakit bersalin yang menimpa perempuan hamil yang akan melahirkan, dan mereka tidak dapat menghindarinya. Namun saudara-saudaraku, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari Tuhan tidak akan mendatangimu seperti pencuri. Kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang yang hidup dalam kegelapan atau anak-anak malam. Karena itu, marilah kita berjaga-jaga dan tetap sadar, dan jangan sampai tertidur seperti orang-orang lain. Sebab orang yang tidur, tidur pada malam hari, dan yang mabuk, mabuk pada malam hari. Tetapi selaku orang-orang asing, orang-orang siang, marilah kita tetap sadar sambil mengenakan baju zirah iman dan kasih, serta memakai ketopong pengharapan dan keselamatan. Sebab Elohim memilih kita bukan untuk ditimpa murka, melainkan untuk memperoleh keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah mati yang telah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga atau kita tidur, kita hidup bersama-sama dengannya. Sebab itu hendaklah kamu saling menghibur dan saling membangun, sebagaimana yang sedang kamu lakukan sekarang ini. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sebentar akan kami renungkan bersama. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, memberikan kami pengertian, supaya kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami, dan kuasa untuk kami menjadi pelaku firman. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema daripada firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini sesuai dengan perikop yang sudah kita baca adalah gereja yang menantikan Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita masih merenungkan topik seputar gereja, yaitu hal-hal mendasar apa yang harus ada di dalam gereja. Ya, next. Pertama kita telah melihat hal mendasar yang harus ada di dalam gereja adalah gereja harus dilahirkan kembali. Gereja di sini berbicara mengenai kita sebagai satu persekutuan, ya. Jadi di dalam gereja itu harus ada kelahiran kembali. Anggota-anggota gereja harus mengalami kelahiran kembali. Itu kita sudah bahas ya. Karena kalau kita sebagai orang Kristen, kita itu bergereja, tetapi kita tidak mengalami kelahiran kembali, maka gereja kita itu hanya akan diisi oleh orang-orang yang dikuasai atau hidup secara daging ya. Hidup secara daging. Nah, ini bertentangan dengan Tuhan ya. Karena keinginan roh itu bertentangan dengan keinginan daging. Kalau gereja kita hanya dipenuhi oleh orang-orang yang dikuasai oleh dan masih diperbudak oleh kedagingan, ini mengerikan ya kondisi daripada gereja ini. Yang kedua, 2 minggu yang lalu kita sudah membahas bahwa yang mendasar bagi gereja adalah gereja itu harus merajakan Kristus. Kristus harus menjadi raja di gereja. Di dalam gereja kita, secara kita persekutuan maupun dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Kristus harus menjadi raja, bukan yang lain-lain. Kalau Kristus menjadi raja, maka gereja itu tunduk kepada Kristus. Orang percaya itu tunduk kepada Kristus, tunduk kepada hukum-hukum surgawi, nilai-nilai kerajaan sorga, bukan tunduk kepada hukum-hukum dosa dan kedagingan, jalan-jalan dunia ini. Ya, terlalu banyak gereja itu mengambil dan mencampur adukan nilai-nilai duniawi dengan nilai-nilai kekristenan, sehingga menghasilkan gereja atau orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang tidak murni, ya, karena masih bercampur baur di tengah-tengah dunia ini. Memang Tuhan menempatkan kita di dalam dunia ini untuk menjadi garam dan terang, tapi bukan untuk menjadi sama dengan dunia ini. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, pada pagi hari ini yang akan kita lihat adalah penting bagi gereja untuk hidup berjaga-jaga menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, ini penting sekali. Gereja itu harus hidup, orang Kristen itu harus hidup berjaga-jaga menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Tidak boleh kita melupakan kebenaran ini. Karena selama kita masih di dunia ini, kita masih bisa terlena dan lupa
kalau Tuhan akan datang kembali, kalau Tuhan Yesus akan datang kembali. Perihal kedatangan Tuhan yang kedua kali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, disampaikan sendiri oleh Kristus ketika ia berbicara mengenai akhir zaman. Ya. Kita bisa baca itu di Matius 22, Matius 24, dan Matius 25. Matius 24:30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tuhan Yesus sendiri menyampaikan. Dan yang kedua, janji kedatangannya diberikan kepada para murid pada hari Kristus terangkat ke surga. Kisah Para Rasul 1, 10-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi saudara, kita sebagai gereja, sebagai orang percaya tidak boleh lupa, tidak boleh abai dengan kebenaran ini. Bahwa Kristus akan datang kembali. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sikap kita? Saya mau mengilustrasikannya secara sederhana saja. Seperti seorang ibu yang pada pagi hari anak-anaknya itu berangkat ke sekolah. Anak-anaknya meninggalkan dia di rumah. Mereka pergi ke sekolah. Ibu ini sepanjang hari dia hidup atau dia melakukan aktivitasnya dengan satu keyakinan. Anak-anaknya pergi ke sekolah, sebentar siang anak-anaknya akan pulang. Dia tidak pernah ragu. Dia tidak bersedih. Aduh, anak saya pergi ke sekolah, meninggalkan saya seorang diri di rumah. Tidak, ya. Dia melepaskan anak-anaknya pergi ke sekolah dan dia yakin betul anak-anaknya akan pulang. Maka dia bekerja di rumah, dia membersihkan rumah, dia memasak, dia menyetrika, dan dia melakukan semua aktivitas di rumah. Sebagai persiapan nanti anak-anaknya pulang. Anak-anaknya pulang itu, dia sudah sediakan makanan. Ada makanan sudah tersedia, rumah sudah rapi, pakaian sudah beres, sudah dicuci, sudah dijemur. Ya. Kalau anak-anaknya pulangnya sore, ibu ini dia akan duduk, dia menunggu anak-anaknya pulang. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya bahwa mereka akan pulang. Mereka akan datang kembali. Jadi semua aktivitas yang dia lakukan sampai dengan anak-anaknya itu datang kembali, itu semua aktivitasnya itu dia lakukan sebagai penantian dan antisipasi untuk kedatangan kembali anak-anaknya itu dari sekolah. Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat dari teks yang sudah kita baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 1-11 tadi. Ada 3 poin, 3 hal sikap kita dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 4, dapat kita lihat poin pertama adalah sikap kita yakin dan berjaga-jaga. Ayat 2, karena kamu sendiri mengetahui, bahasa Yunaninya eido, artinya memahami, yakin, melihat, dengan cermat. Bahasa Yunaninya akribos, artinya dengan sempurna, dengan tepat. Bahwa hari Yahweh akan datang sedemikian rupa seperti pencuri pada waktu malam. Jadi Bapak Ibu kita lihat di sini ya.
bukan sekedar mengetahui. Kamu sendiri mengetahui. Mengetahuinya ini bukan cuma sekedar tahu, oh Tuhan akan datang kembali gitu ya. Bukan cuma sekedar mengetahui, tetapi pengetahuan itu dilandasi dengan adanya satu pemahaman. Pemahaman akan kebenaran janji Tuhan. Pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Karena memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga mempunyai satu keyakinan. Tidak tergoyahkan. Ya. Keyakinannya itu keyakinan yang sempurna. Kamu mengetahui dengan cermat. Kamu yakin dengan sempurna, dengan tepat, bahwa Tuhan akan datang. Ya. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tetapi benar-benar memahami, dan pemahaman itu, pemahaman dari kebenaran itu berimplikasi pada hidup sehari-hari. Implikasinya juga di dalam ayat 4 dikatakan, namun kamu saudara-saudara, kamu tidak berada dalam kegelapan sehingga hari itu menyergap kamu seperti pencuri. Bahwa memahami kebenaran bahwa Tuhan akan datang kembali, itu tidak membuat kita kaget. Jadi kalau kita lihat misalnya kan, waduh ini perang di mana-mana, waduh kejahatan semakin bertambah-tambah, waduh bumi ini sudah semakin rusak, waduh ini panas, di sini panas luar biasa, di tempat lain banjir bandang, tiba-tiba di tempat lain gempa bumi. Semuanya itu tidak membuat kita terkejut. Karena apa? Kita tahu, kita paham, kita mengerti dengan sempurna bahwa semuanya itu mau mengatakan apa? Tuhan akan datang kembali. Jadi ketika kita melihat semuanya itu, kita tidak menjadi gusar. Kita tidak menjadi gusar. Ketika hidup semakin lama semakin sulit di dalam dunia ini, kita tidak menjadi gusar. Kita sudah tahu. Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai keadaan manusia pada akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Dan ketahuilah ini bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Karena manusia akan menjadi pencinta diri sendiri, pencinta uang, pembual, takabur, penghujat, tidak patuh kepada orang tua, tidak tahu bersyukur, tidak kudus, tiada kasih sayang, tidak mau berdamai, penuduh, tiada kendali, ganas, benci akan kebaikan, pengkhianat, ceroboh, pongah, cinta akan kesenangan lebih daripada cinta akan Elohim, sambil mengenakan suatu bentuk kesalehan tetapi telah memungkiri kuasanya, dan hindarilah hal-hal ini. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan juga mengatakan kepada kita, ini loh keadaan manusia akhir zaman ini. Ya, kalau sudah terjadi perang di mana-mana, kelaparan di mana-mana, kekeringan di sini, kebanjiran di sana, ya, bukan hanya dunia ini yang rusak, tapi manusianya juga rusak. Rusaknya bagaimana? Ini contohnya di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Inilah keadaan manusia akhir zaman. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita, semakin hari bukan semakin baik orang-orang dunia ini. Mereka akan semakin jahat. Mereka akan menjadi semakin jahat. Dalam Matius 24 tadi yang kita baca, bahkan orang tidak pusing lagi dengan urusan perkara rohani ya. Mereka kawin dan mengawinkan, ya hidup sebagaimana biasanya saja. Berjalan sebagaimana biasa saja, sehingga ketika tiba-tiba Tuhan datang mereka terkejut. Nah Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam 1 Tesalonika 5 tadi, ya, ada pembedaan yang dilakukan
oleh firman Tuhan antara orang percaya dengan dunia. Anak-anak terang dan anak-anak gelap. Anak-anak terang adalah mereka yang mengetahui kebenaran dan hidup berjaga-jaga menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Siapa itu? Gereja. Siapa itu? Saudara dan saya. Orang-orang tebusan Kristus. Kita disebut sebagai anak-anak terang. Dan lebih spesifik lagi mengenai anak-anak terang adalah yang mengetahui kebenaran, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan hidup berjaga-jaga menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Kamu tidak hidup seperti manusia akhir zaman itu yang tadi itu. Ya. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri karena kamu semua adalah anak-anak terang atau anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah kita menjalani gaya hidup anak-anak terang? Ya. Apakah sebagai gereja kita menjalani gaya hidup anak-anak terang? Atau, saya kembali ke atas ya, atau kita ini gereja, kita ini orang Kristen, orang percaya, tapi gaya hidup kita ini gaya hidup manusia akhir zaman. Orang Kristen, orang gereja, tapi lebih cinta uang daripada cinta Tuhan. Orang Kristen, orang gereja, tapi lebih cinta diri sendiri daripada cinta Tuhan. Tidak peduli kepada sesama. Ya, takabur. Orang Kristen, orang gereja, tapi melawan orang tua. Tidak patuh kepada orang tua. Anak-anak, suaranya lebih keras daripada suara orang tuanya. Tidak tahu bersyukur, hidup tidak kudus. Ya. Anak-anak muda pacaran sana sini. Pacaran terus, pacaran tapi tidak menikah. Wah, repot itu ya. Anak-anakku orang-orang muda. Ya. Kalau kamu berpacaran itu ada tujuannya untuk masuk ke rumah nikah. Maka kalau kamu senang kepada seseorang, berdoa. Tanya Tuhan, apakah dia kehendak Tuhan untuk saya? Jangan pacar-pacaran, coba dulu, coba-coba gitu ya. Jangan, karena itu nanti engkau bisa jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan dan dosa. Kita orang Kristen, orang gereja, tapi hatinya kering. Tidak ada kasih sayang, tidak mau berdamai. Aduh, saya sedih sekali saudara kalau saya mendapati ya. Ada 2 orang, 3 orang, ada anak-anak Tuhan ya. Tidak mau berdamai, bertahun-tahun bermusuhan. Tidak mau saling merendahkan hati untuk saling mengampuni, untuk saling berdamai. Benci akan kebaikan, ganas, tidak bisa mengontrol diri. Melihat makanan tidak bisa mengontrol diri. Melihat barang bagus tidak bisa mengontrol diri. Melihat kesuksesan tidak bisa mengontrol diri. Tidak bisa tidak iri hati kepada orang. Aduh saudara, ngeri sekali kita kalau kita sebagai orang percaya, orang gereja itu seperti itu. Ya. Kita ini diidentifikasi sebagai anak-anak terang. Ya. Bukan anak-anak kegelapan, manusia akhir zaman. Bergereja, ya, membaca Alkitab, tetapi apa? Memungkiri kuasa firman Tuhan, memungkiri kuasa firman Tuhan. Ya, 2 minggu yang lalu saya menceritakan tentang kesaksian daripada pendeta Billy Lantang itu ya, ketika dia disampaikan oleh dokter dia menderita kanker. Apa yang menguatkan dia? Firman Tuhan. Dia katakan,
penyakit saya ini kenyataan, tapi firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi dia berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dia tidak terpuruk kepada kenyataan bahwa dia sakit parah. Banyak anak-anak Tuhan ya, orang gereja ya, ketika mengalami masalah, mengalami kesulitan, panik, cari bantuan ke sana sini, ke alternatif lah, ke dukun lah, ya. Kenapa? Bergereja, baca Alkitab, tetapi memungkiri kuasa firman Tuhan dalam hidup. Sehingga menjadi orang-orang Kristen yang panik, yang gelisah, dikuasai oleh takut, cemas, khawatir. Dalam 2 Timotius 3 yang kita baca nih ayat 5 dikatakan, hindarilah hal-hal ini. Kita yang diidentifikasi sebagai anak-anak terang, hindarilah semua itu. Kita ini anak-anak terang, bukan orang-orang kegelapan. Jangan hidup kita itu life as usual ya. Hidup sebagaimana biasanya. Ya. Pacaran, kawin, melahirkan, kasih sekolah anak, kerja, pensiun, nimang cucu. Begitu saja menikmati masa tua. Begitu saja. Life as usual. Gitu. Nah, anak terang itu memancarkan terang Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan malah bergaya hidup anak-anak kegelapan. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana sikap kita dalam menyambut, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 5-8, prinsip yang kedua adalah menata diri. Kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah anak-anak malam atau anak-anak kegelapan. Jadi biarlah kita tidak tertidur seperti juga orang-orang lain, tetapi kita harus berjaga-jaga dan sadar. Karena mereka yang tertidur, mereka tidur pada waktu malam, dan mereka yang mabuk, mereka mabuk pada waktu malam. Tetapi kita, selagi siang, kita harus sadar, bahasa Yunaninya nepho, bahasa Inggrisnya sober, abstain from wine, menjauh dari anggur, dari minuman keras, ya. Sambil mengenakan baju zirah, iman dan kasih, dan ketopong pengharapan akan keselamatan. Kita harus sadar. Nepho, bahasa Inggrisnya sober. Sober itu waras gitu ya, orang yang tidak dikuasai oleh anggur, orang yang tidak mabuk. Saudara pernah lihat orang yang mabuk? Orang yang mabuk itu dia tidak tahu apa yang terjadi di sekelilingnya. Dia ngomong, dia tidak tahu apa yang dia omong. Ya, ngomongnya meracau begitu ya. Dia melakukan apa, dia tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Itu orang yang mabuk. Nah, itu lawan daripada kata sadar atau nepho di sini. Kita tuh, hidup kita itu tidak boleh begitu. Kita tidak tahu apa yang kita omong, kita tidak tahu apa yang kita buat, kita tidak tahu apa yang terjadi di sekeliling kita ya. Kita tidak mengontrol perkataan kita, kita tidak mengontrol perbuatan kita. Kita tidak punya kepedulian kepada lingkungan kita. Nah, itu tidak boleh terjadi. Kita harus sadar. Ya. Kita harus sadar. Karena apa? Kita ini anak-anak terang. Firman Tuhan katakan, sambil apa? Mengenakan baju zirah, iman, dan kasih. Ketopong pengharapan akan keselamatan. Artinya, ya, orang Kristen atau gereja harus semakin menjadi manusia rohani. Ya. Coba saya kembali lagi ke atas ya. Kita ayat 8 harus sadar sambil apa? Mengenakan baju zirah, iman dan kasih, ketopong pengharapan dan keselamatan. Ini kan berbicara perkara-perkara rohani. Ya kan? Ini berbicara perkara-perkara rohani. Kita semua adalah anak-anak terang. Kita harus memperhatikan perkara-perkara rohani. Ya. Mengenakan baju zirah iman artinya apa?
Itu aktif ya, seperti kita pakai baju, itu kita melakukan perbuatan memakai baju. Berarti aktif di situ. Jadi, apa yang mau dikatakan di sini? Sekali lagi, orang Kristen harus semakin menjadi manusia rohani. Harus aktif untuk menjadi manusia rohani. Gereja itu harus aktif untuk menjadi manusia rohani. Jadi Bapak Ibu, stop bergereja hanya sekedar menjalankan kewajiban ritual agama atau untuk menyembunyikan dosa. Ya. Gereja-gereja besar itu ya, saya percaya Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tetapi hati-hati saudara. Saudara, kalau saudara pergi ke gereja yang besar supaya dosamu tidak diutak-atik. Soalnya kalau di gereja yang besar itu kan banyak orang. Ya. Gereja yang besar itu banyak orang. Kalau jemaatnya 1000, katakanlah ya, pendetanya 5. Ini pendeta mau urus siapa? Pendeta mau urus siapa? Tapi kalau gerejanya kecil, saudara bikin dosa apa? Pendeta tahu tuh? Pendeta tahu. Saudara, kalau saudara punya masalah dengan Tuhan ya, tidak dibereskan, lalu saudara pergi bergereja di gereja yang besar, saudara berhenti. Saudara tidak akan terlepas dari dosamu. Bukan saya larang saudara pergi ke gereja yang besar, tidak. Saudara mau ke gereja yang besar, ke gereja yang kecil, itu tidak ada masalah. Tapi jangan pergi ke gereja yang besar, karena saudara tidak mau hidup rohanimu diutak-atik sama hamba Tuhan. Diutak-atik sama firman Tuhan. Karena saudara tidak mau saudara dibereskan oleh firman Tuhan. Kalau saudara bergereja seperti itu, stop. Ya. Stop, berhenti, bertobat. Bertobat. Tuhan sudah mau datang. Bereskan masalah rohanimu. Selesaikan masalah dosamu di hadapan Tuhan. Selesaikan. Tuhan mau engkau menjadi manusia yang rohani. Dan jangan bergereja hanya sekedar menjalankan kewajiban ritual agama. Pokoknya ke gereja, ngasih persembahan, ngasih perpuluhan, udah. Itu. Ada doa puasa, ikut. Ada doa semalam suntuk, ikut. Udah, itu aja. Ada upacara apa, seremoni apa, ikut. Stop, saudara. Ritual agama, kewajiban beragama tidak menjadikanmu manusia rohani. Tidak menjadikan engkau kudus di hadapan Tuhan. Gereja harus semakin menjadi manusia rohani. Gereja bukan tempat untuk menjalankan ritual agama. Gereja adalah tempat saudara dan saya supaya bertumbuh, semakin dimurnikan, semakin dikuduskan dan menjadi manusia rohani. Gereja tidak boleh menjadi sekedar tempat perkumpulan sosial dengan banyak kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan hal kerajaan sorga. Saudara, kalau saudara ke gereja, gereja itu banyak sekali programnya, banyak sekali kegiatannya, kegiatan sosialnya. Tapi gereja itu tidak membuat saudara mencintai dan mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Berhenti ke gereja itu, saudara. Karena gereja dengan segala program kegiatannya itu tidak membawa saudara untuk mempedulikan hal-hal kerajaan sorga. Tapi hanya demi kegiatan, hanya demi program. Gereja hanya menjadi tempat perkumpulan sosial. Banyak program yang baik yang dilakukan oleh gereja. Dan memang bagus kalau gereja itu bisa menjadi seperti center gitu ya, seperti pusat community center gitu.
di mana warga gereja misalnya dikasih pelatihan tentang hidup sehat, tentang manajemen keuangan. Di gereja setiap Sabtu pagi misalnya ada olahraga, senam, ya kan? Kami di Gekindo Jogja dulu juga pernah punya grup badminton, kita olahraga bersama. Ya. Kita bikin bakti-bakti sosial. Ya. Bahkan sebelum menjadi jemaat, masih bakal jemaat, kami sudah sampai pergi ke Sragen pada waktu itu, bikin sponsorship, ya, bikin kegiatan untuk membantu gereja-gereja yang kecil, membangun gerejanya. Kita masih bakal jemaat, masih POSPI, tapi kita bantu gereja lain membangun gedung gerejanya. Kita kasih pelatihan segala macam. Ya. Tapi saudara, kalau kita ke gereja ya, bergereja ya, hanya terbatas dengan kegiatan-kegiatan, program-program sosial. Tapi kita tidak menginjili. Fokus kita teralihkan daripada mencari jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang belum kenal Yesus. Gereja itu bukan kasih pindah jemaat A ke jemaat B, tidak. Saudara. Gereja itu kalau hanya menjadi tempat perkumpulan sosial, saudara. Membuat jemaat tidak memikirkan penginjilan, tidak punya hati untuk menjadi penginjil, untuk menjadi misionaris, saudara. Aduh, stop aja gereja itu. Itu seperti garam yang tidak asin lagi, kan firman Tuhan kata. Jadi kita harus sungguh-sungguh berhati-hati, Bapak Ibu. Sungguh-sungguh kita hidup harus bijaksana. Benar-benar mempunyai hati yang menguji segala sesuatu. Menguji segala sesuatu. Karena kalau kita tidak teliti, kita tidak hati-hati, kita bisa teralihkan, ya, tersesat daripada tujuan yang Tuhan maksudkan bagi kita dalam kita bergereja atau sebagai orang-orang percaya. Gereja yang rohani, bukan yang banyak program dan kegiatan, tetapi yang mendorong untuk semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dan menghasilkan buah roh. Kami, Bapak Pendeta dan saya, inilah satu kerinduan kami. Dan inilah yang dalam pelayanan kami berusaha untuk kami tetap stay fokus di situ. Kalau saudara perhatikan, ada banyak program dan kegiatan? Tidak. Tidak banyak program dan kegiatan. Tetapi yang menjadi kerinduan kami adalah apa? Saudara bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Dalam hidup saudara, saudara menghasilkan buah roh. Itu yang menjadi cita-cita kami ya, kerinduan ya. Orang dulu bilang tuh rindu dendam begitu ya. Rindu dendam kami untuk jemaat Gekindo Jogja ini. Tidak ada gunanya kita sibuk sekali dengan program kegiatan gereja ini itu. Tapi saudara tidak kenal Yesus. Hidup saudara tidak semakin dekat dengan Kristus. Hidup saudara tidak menghasilkan buah roh. Saudara stay begitu saja bertahun-tahun seumur hidup. Itu kalau saudara tidak ada perubahan dalam hidup rohanimu, itu yang menyedihkan hati kami sebagai gembala. Gereja yang rohani itu bukan yang berkompromi dengan dunia, tapi menggarami dan menerangi dunia. Gereja harus berhati-hati, tidak boleh berkompromi dengan dunia. Terlalu banyak ya contoh-contoh kita bisa lihat bagaimana gereja itu berkompromi dengan dunia. Memasukkan unsur-unsur tradisi dan budaya yang tidak disaring, tidak dikuduskan oleh firman Tuhan. Sehingga jemaat itu dia bergereja tapi
ke dukun juga. Dia bergereja tapi ya terlibat kuasa gelap juga. Gereja harus menggarami dan menerangi dunia. Bukan memperkaya diri, tapi mencari jiwa. Sibuk bangun gereja, semakin lama semakin hebat. Sound sistemnya hebat, gedungnya hebat, pakai menara, pakai lonceng, dan segala macam. Ya. Setiap tahun pohon Natalnya ganti terus, ya, ganti terus modelnya. Memperkaya diri, banyak uang dihabiskan untuk apa? Untuk pembangunan gereja. Sampai bikin proposal lah, bikin cari dana lah, segala macam. Tapi apa? Tidak ada uang untuk penginjilan. Tidak ada uang. Departemen yang paling miskin adalah departemen misi. Bahkan jangan sampai tidak ada departemen misi. Tidak ada departemen PI-nya. Tidak mencari jiwa. Gereja kalau tidak mencari jiwa, cuma sibuk lomba paduan suara, lomba futsal, antar gereja, tapi tidak mencari jiwa. Ini gereja sama sekali tidak rohani, ini gereja duniawi, saudara. Derek Prince dalam bukunya Rediscovering God's Church mengatakan, banyak pengunjung gereja di negara-negara barat. Orang-orang itu memang sibuk dengan segala macam kegiatan agama. Tetapi umumnya mereka sudah tidak tahu lagi apa sebenarnya tujuan akhir yang harus dicapai. Yaitu berdirinya kerajaan Tuhan di bumi. Orang ke gereja. Tapi tidak tahu tujuan bergereja itu apa. Gereja itu ada di dunia ini untuk apa. Ya. Tidak tahu. Tujuan akhir yang harus dicapai adalah berdirinya kerajaan Tuhan di bumi. Artinya apa? Ya, nilai-nilai kerajaan sorga itu diberlakukan di bumi ini. Orang-orang yang bergereja itu harus hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu, bagaimana sikap kita menyambut kedatangan Kristus. 1 Tesalonika 5, 9, 11. Saling menghibur dan membangun. Sebab Elohim tidak menempatkan kita ke dalam murka, melainkan ke dalam pemeliharaan keselamatan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang telah mati demi kita supaya entah kita berjaga atau kita tidur, kita dapat hidup bersama dengan Dia. Oleh sebab itu, hiburkanlah. Bahasa Yunaninya parakaleo, artinya comfort, menghibur, pray, berdoa. Seorang terhadap yang lain dan saling membangunlah. Bahasa Yunaninya oikodomeo, artinya membangun, edify. Ya, edify itu membangun itu dengan mendidik, dengan mengajar. Ya. Hiburkanlah seorang terhadap yang lain dan saling membangunlah satu persatu sebagaimana kamu melakukannya juga. Hiburkanlah, doakanlah satu sama lain. Saling membangunlah. Membangun di sini mempunyai pengertian juga menguatkan. Kuatkan satu sama yang lain. Edify. Membangun dengan cara apa? Mengajarkan. Ajarkan kebenaran firman Tuhan. Satu sama yang lain. Supaya iman di dalam kata edify itu mengajar supaya menjadi lebih kuat. Bukan cuma lebih pintar, tapi rohaninya menjadi lebih kuat. Berdasarkan firman Tuhan. Jadi saudara lihat di sini, penekanannya kepada pembangunan tubuh Kristus, yaitu manusianya. Bukan gedung gereja, bukan tempat ibadah. Yang harus dibangun itu manusianya. Manusianya. Supaya semakin kuat manusia rohaninya. Supaya semakin kudus, semakin cinta Tuhan. Semakin berapi-api untuk kerajaan sorga. Bukan gedungnya. Bukan tempat ibadahnya. Gereja modern ini sibuk mempercantik gerejanya. Mengadakan kursi yang lebih nyaman supaya duduknya enak. Supaya bisa berlama-lama beribadahnya.
Tapi pertanyaannya tetap, manusia rohaninya bagaimana? Ya. Waktu di gereja, waduh rasanya segala emosi, segala air mata, segala kesusahan, wah bisa terangkat semuanya. Datang beribadah, datang ke gereja dengan keluh kesah, tumpah kepada Tuhan, tapi pulang sama saja, masih tetap menjadi orang Kristen yang murung, tidak berubah. Buat apa bergereja begitu? Kita datang sama Tuhan, minta kesembuhan, minta pemulihan sama Tuhan. Sudah dipulihkan, sampai di rumah harus menjadi berkat. Datang ke gereja dengan keluh kesah, habis bergereja, habis ibadah, pulang ke rumah, habis ibadah ini di rumah, menghadapi situasi di rumah, tetap sukacita, memuji Tuhan. Haleluya. Ya. Bukan kembali risau, bukan kembali gundah, bukan kembali susah. Aduh, lihat orang-orang ini lagi. Aduh, paling malas aku lihat orang-orang ini lagi. Mending ke gereja aja, ke gereja lagi. Tapi balik lagi nanti di rumah. Aduh, nggak enak tinggal di rumah, ke gereja lagi. Itu manusia rohaninya tidak dibangun itu. Pembangunan tubuh Kristus, saudara dan saya harus dibangun. Jadi dalam kita bergereja, kita perlu saudara seiman itu apa? Mendoakan kita. Kita saling mendoakan. Menguatkan kita saling menguatkan. Ya. Nah Bapak Ibu kalau kita perhatikan jadinya ayat-ayat ini adalah peringatan agar kita tidak berfokus pada materi. Melainkan pada manusia. Jangan berfokus kepada materi. Gereja anak-anak terang tidak boleh berfokus kepada materi. Tetapi kepada manusia. Karena yang dicari Tuhan itu manusia. Kita, saudara dan saya. Jadi hati-hati Bapak Ibu dengan keindahan materi, namun manusianya tidak rohani. Ya, jangan terpesona dengan keindahan materi, tapi manusia tidak rohani. Jangan senang punya harta banyak, punya baju bagus. Tapi saudara bukan manusia rohani. Tidak usah iri kepada orang yang punya rumah bagus. Tidak usah iri kepada orang yang punya baju bagus, punya barang banyak. Tidak usah iri. Irilah dalam tanda petik kepada orang yang manusia rohani. Supaya apa? Saudara juga, saya juga mau jadi manusia rohani. Roh dan jiwa kita itu dikuduskan dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Itu harus ada dalam hidup kita, ya. Seperti pujian mengatakan apa? Tambah hari, tambah cinta Yesus. Ya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku percaya. Nah, itu yang harus ada di dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita kejar. Ya. Kita itu harus di-edify, dibangun. Harus bertumbuh ke arah pertumbuhan atau perkembangan dari manusia rohani kita. Pentingnya pembangunan manusia rohani. Ada 3 yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, untuk memastikan pertumbuhan gereja. 2 Petrus 3:18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Gereja itu pertumbuhannya dilihat dari mana? Bertumbuhkah jemaat? Bertumbuhkah orang percaya dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita?
memang pertambahan anggota jemaat juga bisa menjadi salah satu indikasi pertumbuhan gereja. Tetapi kalau menurut saya itu tidak signifikan. Ya, itu tidak signifikan. Banyaknya anggota jemaat, pertanyaannya tetap, itu anggota-anggota jemaat itu, yang banyak-banyak itu, apakah mereka bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan? Itu saja. Banyak-banyak anggota jemaat ini hanya untuk menaikkan gengsi pendeta. Jemaat berapa? 1.000, 2.000, 3.000. Begitu. 1.000, 2.000, 3.000 itu orang lahir baru atau masih manusia duniawi? Celaka kan? Penuh gereja, tapi anggota jemaat ini masih hidup di dalam dosa semua. Atau apa? Seperti yang tadi saya katakan, sembunyikan dosanya, bergabung di gereja yang besar. Untuk apa? Sembunyikan dosa. Supaya pendeta tidak usah utak-atik. Ya. Kami melayani jemaat-jemaat gereja lain yang mau bercerai. Bapak pendeta bahkan sampai diminta untuk bersaksi di pengadilan. Mereka dari gereja-gereja kita, teman-teman kita, gereja-gereja yang besar-besar. Kebaktian 3-4 kali, sekali kebaktian 500, 1.000 orang. Bagaimana? Tanya. Kamu sudah ke pendetamu untuk urusan ini, mau bercerai ini? Udah konseling ke pendetamu? Nanya lagi balik, emangnya ini urusan pendeta ya Pak? Aduh saudara, kami tuh mendengar tuh sedih. Aduh, kok begini? Gitu. Ya. Pembangunan manusia rohani itu penting saudara untuk memastikan pertumbuhan gereja. Gereja itu harus bertumbuh ke arah mana? Ke arah kasih dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat. Pentingnya pembangunan manusia rohani yang kedua adalah untuk memurnikan gereja. 1 Petrus 1:15. Dijadikan kudus dalam setiap tingkah laku. Supaya gereja itu semakin menjadi kudus. Orang percaya itu semakin menjadi kudus dalam setiap tingkah laku. Yang ketiga, pentingnya pembangunan manusia rohani adalah untuk menjaga gereja dari penyesatan. Matius 24:11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang di akhir zaman ini. Saudara kalau tidak bertumbuh menjadi manusia rohani, saudara dengar pengajaran A, pengajaran B, saudara bisa tersesat. Gampang saudara disesatkan. Derek Prince sekali lagi dalam bukunya, dia menuliskan, sesungguhnya bahaya terbesar yang harus dihadapi zaman ini bukanlah penindasan atau penganiayaan, melainkan penyesatan. Nah, saudara lihat kan? Geger-geger berapa waktu ini kan? Bahkan dari kalangan teolog, ya kan? Dengan berani dia mengatakan, dia pemimpin gereja besar. Dia katakan Yesus bukan juru selamat. Yesus bukan juru selamat. Kalau Yesus bukan juru selamat, terus bagaimana? Bagaimana itu pengakuan imannya? Bagaimana itu berdoanya? Yesus itu dia katakan hanyalah apa? Hanya kesusupan roh Yahweh. Aduh, bagaimana? Ya, saudara, kalau saudara tidak menjadi manusia rohani, saudara gampang disesatkan dengan pengajaran yang sesat. Dan menjelang akhir zaman ini, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi saudara untuk menjaga diri, saudara kita harus menjadi manusia rohani. Sebagai penutup, Bapak Ibu, saya menyampaikan beberapa ayat terakhir dari Wahyu 22, pasal yang terakhir dari kitab Wahyu. Ayat-ayat terakhir dari Alkitab. Perkataan Tuhan Yesus sendiri. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan
dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Kekasih-kekasih Tuhan, doa saya kiranya saudara dan saya termasuk ke dalam orang-orang ini. Orang-orang yang membasuh jubahnya. Orang-orang yang memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Orang-orang yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota kemuliaan untuk bersama-sama dengan Kristus. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang berjaga-jaga. Orang-orang yang bersiap. Orang-orang yang menjalankan hidup dengan sebijaksana mungkin. Karena mengingat dan menyadari betul apa yang Tuhan Yesus katakan. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kiranya Bapak Ibu boleh diberkati. Amin. Mohon kesediaan Bapak Pendeta untuk memimpin doa respon dan doa syafaat. Terima kasih. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama, yang kembali mengingatkan kami seperti apa ketika Engkau datang kembali untuk menyatakan kemuliaan-Mu dan juga untuk menghakimi baik semua yang masih hidup maupun yang sudah mati. Dan Engkau mengingatkan bahwa pada hari itu akan banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan, bahkan bernubuat demi nama Tuhan, tapi Engkau dengan tegas mengatakan Engkau tidak mengenal mereka. Ya Tuhan, kami mohon supaya kami tidak termasuk dalam bagian orang-orang yang tidak dikenali oleh Tuhan ketika Engkau datang dalam kemuliaan-Mu. Biarlah kami semua, hati kami hanya tertuju kepada Tuhan. Kami hanya menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sejati. Kami tidak bermain-main dengan dosa. Kami juga tidak menyangkali iman kami kepada Tuhan Yesus dengan mengatakan Dia bukan Tuhan, Dia bukan Juru Selamat, Dia bukan Yahweh. Dan kami melihat bahwa penyesatan saat ini luar biasa Tuhan di segala bidang, bukan hanya di gereja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam bidang politik. Oleh karena manusia dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh keserakahan, dikuasai oleh sikap mementingkan diri sendiri. Tapi Tuhan, Engkau memanggil kami menjadi berkat, menjadi saluran berkat. Jadikan kami semua saluran berkat dimanapun kami berada. Bahkan melalui hal-hal yang paling kecil sekalipun. Melalui perkataan kami, melalui sapaan kami kepada orang lain, melalui uang kami, melalui tangan kami, melalui apapun yang kami miliki, yang semua berasal dari Tuhan. Jadikanlah kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Supaya orang lain hidupnya menjadi lebih baik. Orang lain hidupnya menjadi lebih sejahtera. Pakailah kami Tuhan dan berikanlah kami hikmat untuk melakukan. Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami menjelang pemilihan presiden tahun depan. Biarlah Tuhan Engkau terus mengendalikan situasi keamanan, situasi politik. Biarlah pemilu, baik pemilu presiden maupun pemilihan anggota-anggota legislatif dan juga pilkada-pilkada dapat berjalan dengan aman, dengan damai, dengan tentram. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau bekerja dan memberkati bangsa kami, sehingga bangsa kami tetap bersatu di tengah-tengah perbedaan-perbedaan yang ada.
Kami juga mau berdoa bagi gereja Tuhan di seluruh dunia. Kiranya Tuhan memberkati, supaya gereja Tuhan tetap menyuarakan suara kebenaran, suara kenabian, dan tetap setia kepada perintah Tuhan. Tidak bermain-main dengan dosa, dan Engkau sendiri yang menyatakan teguran-Mu kalau ada gereja-gereja yang sudah mulai menyimpang, seperti memberikan berkat pernikahan kepada kaum LGBT. Kami mendengar itu terjadi di beberapa negara. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami semua untuk tetap setia kepada kebenaran firman. Berkati semua anggota keluarga kami, berkati orang tua kami dalam masa tua mereka, kakek nenek kami dalam masa tua mereka. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, dan supaya mereka boleh menjalani hari-hari mereka tetap memandang kepada Kristus, dan tetap meyakini bahwa sampai masa tua pun Engkau tetap menggendong mereka, dan mereka masih tetap bisa melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi pekerjaan. Berkatilah semua pekerjaan kami, apapun profesi kami, supaya semua yang kami pegang Tuhan jamah dan Tuhan berkati. Sehingga pekerjaan kami tidak hanya menjadi berkat bagi kehidupan kami dan bagi kehidupan anak-anak kami, keluarga kami, tetapi juga menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi orang lain. Jadikan setiap jemaat-Mu di tempat ini menjadi saluran berkat bagi orang lain. Begitu juga semua anak-anak kami serahkan kepadamu, baik mereka yang sudah bekerja, berkatilah pekerjaan mereka yang masih belajar, baik di SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Tuhan buat mereka berhasil, sehingga melalui studi mereka menjadi saksi-Mu, dan mereka boleh memuliakan Tuhan melalui studi mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akan menerima berkat, mari kita kembali menaikkan pujian, bersiap menanti kedatangan Tuhan. Terimalah Roh Kudus.
datanglah kembali beri tetap. Kelak anak insan duduklah di atas awan beri tetap. Di dalam kebesarannya dipandang dunia. Hendaklah engkau jaga-jaga, sedia lampu dengan minyak-minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegar, mempelai laki-laki datanglah. Berjagalah, berdoalah, bernanti Tuhanmu. Baik milik tanda waktunya, bernanti beri teguh. Ketika nyata orang tahu, melainkan Bapa sajalah, dan memang tidak lagi jauh. Berjaga-jagalah, hendaklah engkau jaga-jaga, jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyak-minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegar, mempelai laki-laki datanglah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hiduplah berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Dan Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya, dan segenap roh dan jiwa dan tubuhmu kiranya terpelihara tanpa cela pada saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang memanggil kamu adalah setia. Dia juga yang akan melaksanakannya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus beserta kamu. Amin. Pujilah Khalik semesta. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus sembah Putra Roh Kudus. Amin. Mari kita bersaat teduh.